Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, ada pertanyaan. Sekarang ini negeri kita Indonesia sedang dilanda berbagai macam musibah. Apa hikmah dibalik turunnya musibah itu? Memang benar, negara kita saat ini sedang dilanda berbagai macam musibah, mulai dari pandemi COVID-19, banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus. Ya, akhir-akhir ini sedang melanda negeri kita tercinta Indonesia. Nah, itu semua jangan lalu kemudian kita klaim sebagai azab dari Allah. Kalau itu kita katakan sebagai azab, tentu ini terlalu dini ya. Kalau umat-umatnya Nabi terdahulu, oke lah kita katakan azab, oke, misalnya umatnya Nabi Nuh yang balelo, kemudian dikasih banjir bandang. Itu sebagai azab, mungkin bisa kita katakan sebagai azab. Ya. Kaum Samud, kaum Ad, ya, itu diadab semua oleh Allah. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ya termasuk bangsa Indonesia ini kalau dikatakan azab ya terlalu naif lah. Ya setidaknya musibah yang turun di negeri kita Indonesia tercinta ini, pertama, ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Peringatan apa? Agar kita ini tidak terus-menerus melanggar aturan-aturan Allah. Perintah-perintah tidak dilaksanakan, larangan-larangan malah diterjang, sehingga yang terjadi kemaksiatan merajalela, kemungkaran di mana-mana, ya, terjadi kecurangan, terjadi penyelewengan. Ini bisa jadi diingatkan oleh Allah dengan bencana-bencana ini agar mereka sadar kembali kepada jalan yang benar. Atau yang kedua, musibah turun itu sebagai ujian. Gitu. Jadi ujian itu tujuannya untuk meningkatkan derajat seseorang. Jadi kalau orang ini diberi ujian kok dia lolos, bisa menghadapi ujian itu dengan baik, maka tentu derajatnya itu dinaikkan oleh Allah. Nah, biasanya musibah ini mengenai orang-orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh, orang yang ahli ibadah. Makanya tidak boleh menggerutu loh, saya ini sudah ahli ibadah, saya sudah melakukan kewajiban-kewajiban, kok masih saja diberi musibah, ini bagaimana? Karena memang Allah ingin menguji. Jadi kalau Allah itu menurunkan musibah, misalnya banjir begitu ya, semuanya kena. Jadi bukan kok misalnya ada banjir terus mau ngenai rumahnya takmir masjid terus banjirnya minggir, oh jangan ini rumahnya takmir masjid. Ya enggak, walaupun takmir masjid ya diterak sama banjir. Itu. Nah, cuma ini nanti statusnya menjadi berbeda. Kalau musibah itu mengenai orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, orang-orang yang ahli ibadah, maka ini sebagai ujian. Tujuannya untuk meningkatkan derajat orang itu. Jadi kalau orang itu diberi ujian, kok dia lolos, maka derajatnya naik atau dosa-dosanya dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi pernah menyampaikan, humma yaumin yukaffiru dzunuba sanatin. Orang diberi sakit demam 1 hari itu bisa melebur dosa 1 tahun. Ya. Jadi orangnya baik-baik saja. Itu ahli ibadah. Diberi sakit panas, diberi demam. Tapi kalau dia bisa sabar, bisa menerima dan selalu semakin mendekat kepada Allah, justru ini malah menjadi pelebur dosa. Jadi sekali lagi para pemirsa, menyikapi bencana musibah yang melanda negeri tercinta ini setidaknya 2 hal. Jadi yang pertama sebagai tadzkirah, sebagai peringatan agar kita ini kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang kedua ini sebagai ujian. Kita diuji kesabaran kita.
Kalau kita bisa sabar menerima ujian ini, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi. Dan kita selalu berharap semoga musibah-musibah, bencana-bencana yang melanda di negeri tercinta ini segera diakhiri oleh Allah, termasuk pandemi 19 ini. Makanya Nabi itu selalu mengajarkan doa. Dan doa yang paling utama itu adalah doa diberi keselamatan dan diberi ampunan. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh salah satu sahabatnya, ya Rasulullah, doa yang paling baik itu apa? Sal rabbaka al-afiyah wal mu'afah. Mintalah kepada Tuhanmu diberi keselamatan dan diberi ampunan. Makanya kita jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga selalu diberi keselamatan, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana, dan semoga COVID-19 ini segera berakhir di muka bumi ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.